Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai hari ini, detik ini kita dikaruniai kesehatan. Yang di India pada hari-hari ini berita-berita itu sangat mengerikan sekali nggih. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan alhamdulillah kita, dengan rasa syukur kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyakit-penyakit yang ada. Amin ya rabbal alamin. Di surat Al-Falaq, surat Al-Falaq niku surat keberapa? Surat keberapa surat Al-Falaq Lah, jumlah surat di dalam Al-Qur'an ada 114 surat. Jangan kebalik, berapa surat dalam Al-Qur'an? 30, itu juz. Jadi surat di dalam Al-Qur'an itu 114. Yang paling terakhir suratnya namanya surat An-Nas. Sebelum surat An-Nas itu surat Al-Falaq. Sebelum surat Al-Falaq surat Al-Ikhlas. Surat yang pertama namanya surat Al-Fatihah. Nah, paling enggak kan hafal 4 nih. Surat yang pertama adalah Al-Fatihah. Surat yang 114 An-Nas, 113 berarti Al-Falaq, 112 surat Al-Ikhlas. Ya. Oke. Di surat Al-Falaq disebutkan kita diperintahkan, qul, ucapkanlah wahai Rasulullah, dan sekarang itu ucapkanlah wahai orang-orang muslim, a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung, meminta berlindung kepada Allah Tuhan pencipta alam semesta ini dari kejelekan makhluk. Corona niku makhluk mboten? Makhluk toh? Corona niku makhluk. Virus itu makhluk. Maka kita itu di samping berikhtiar juga diperintahkan untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan vaksin, jangan hanya mengandalkan imun. Kan ngoten nggih, imunnya meningkat maka. Tapi kita juga harus tetap selalu berdoa kepada Allah. Paling tidak pada waktu jenengan membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk. Nah, di situ jenengan berdoa dari kejahatan-kejahatan, virus-virus yang membahayakan itu. Oke. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati. Jadi Allah itu akan mengabulkan doa kita, melindungi kita. Benar kan? Loh Pak, tapi orang-orang yang minta perlindungan itu kok masih bisa kena virus corona? Jawabnya pripun? Kemungkinannya adalah karena orang yang kena virus corona walaupun sudah minta perlindungan kepada Allah itu keluar dari perlindungan itu sendiri. Pak, saya minta perlindungan. Oke, kalau minta perlindungan kepada saya, ini umpamanya dalam kehidupan manusia. Pak, saya minta perlindungan, saya dikejar-kejar oleh penjahat, udah masuk ke dalam rumah, gitu kan? Masuk ke dalam rumah. Nah, tetapi kita diminta masuk ke dalam rumah 1 jam, bosen, lalu kemudian keluar dari dalam rumah tersebut, ketemu penjahatnya, akhirnya dibunuh oleh penjahat itu. Berarti kita keluar dari perlindungan
perlindungan orang itu. Dalam konteks kita itu di dalam perlindungan Allah atau tidak, Allah membuat yang namanya sunnatullah, yang biasanya disebut wala tajida li sunnatillahi tabdila. Wala tajida, dan sama sekali tidak ditemukan di dalam sunnah Allah itu tabdil. Tabdil itu perubahan. Nek biasanya Mbah Kaum niko bilang gini, engko nanti saya dibadali nggih. Badal niku lho. Nah, ini ku tabdil itu ganti. Badal itu ganti. Dan tidak akan ditemukan di dalam sunnah Allah itu perubahan. Nah, sunnah Allah inilah yang namanya kalau di dunia sekarang ini disebut sistem alam semesta. Sistem alam semesta niku umpamanya jenengan api itu kan makhluk. Lalu jenengan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejelekan api. Tapi api itu secara sistem, secara sunnatullah, kalau ketemu barang, pasti barang yang ditemui api pasti panas, ngoten lho. Gitu? Itu sunnatullah. Maka saat kita keluar dari sunnatullah itu, kita minta perlindungan dari api, ya kena api ya tetap panas karena kita keluar dari perlindungan Allah. Sekarang contoh yang lain. Gravitasi itu sunnatullah. Sunnatullah itu sistem alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Gravitasi itu kan selalu kalau benda tidak punya pijakan pasti akan tertarik ke pusat bumi. Berarti pasti jatuh ke bawah, tidak ada jatuh ke atas. Namanya dilempar ke atas. Itu lain, karena gravitasi tidak ditentang dengan lemparan itu. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah dari gravitasi, dari kejelekan penentangan ke gravitasi itu. Tetapi kalau kita menentang dengan sengaja, maka kita akan kena. Begitu juga corona. Sudah jelas ada orang kena corona, kita tidak memakai prokes, tidak memakai apa-apa, berarti kita keluar dari sunnatullah. Sunnatullah yang diciptakan, sistem sunnatullahnya corona itu adalah kalau kita itu bersentuhan atau kena udara yang mengandung virus dari orang-orang yang kena itu, maka kita rentan kena. Maka sistemnya, sunnatullahnya kita harus pakai prokes, apalagi kalau jelas-jelas orang itu adalah terinfeksi nggih. Nah ini yang terinfeksi positif niku biasa saya nggih Pak. Sakniki niku nek corona diwalik niku. Positif kena corona niku berarti jelek toh. Nah, dulu yang jelek niku negatif. Nah gitu. Sekarang ini marit panjang bahasane gara-gara kayak begini ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah sunnatullah. Sunnatullah itu sistem yang diletakkan oleh Allah di alam semesta ini, seperti contohnya gravitasi tadi, api membakar, itu adalah sunnatullah dan Allah tidak merubah itu. Mengapa? Apa manfaatnya? Ya di antara manfaatnya manusia bisa membuat api untuk manggang sate, untuk goreng, dan bahkan untuk mesin uap, bahkan dikembangkan lagi jadi listrik dan macam-macam. Karena sunnatullah yang tidak berubah itu, manusia karena karunia yang diberikan oleh Allah berupa akal itu mampu memikirkannya untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Nah, itu juga harus dilaksanakan di tempat-tempat yang lain seperti saya contohkan tadi. Wis pokoknya loro, yang penyembuh adalah Allah, nggak berobat. Itu nggak kelintu karena sunnatullahnya Allah itu membuat satu penyakit itu ada obatnya. Kita harus cari obatnya itu. Yang penyembuhnya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah paham Paham insya Allah.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selama saya kultum di masjid ini yang saya lihat jadwalnya sudah yang terakhir. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya begini ini ya Lukman itu ya seperti itu, bahasanya ya seperti ini. Apalagi kalau bahasa Jawa kromo niku kula nggih kadang-kadang kewalak-walik. Biasanya malah diguyu sama tetua-tetua nih. Murad marid bahasanya. Nggih, ngapunten ingkang kathah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.